ternyata ada sosok guru besar. Apa namanya besar? Tapi itunya kecil tuh. Itunya kecil. Nasionalismenya kecil, empatinya kecil. Ini adalah tangkapan layar postingan salah satu dosen UGM yang diduga mengandung ujaran kebencian terkait pengeroyokan Ade Armando. Meski sudah dihapus dari akun Facebooknya, postingan ini sudah menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Banyak warganet mengecam isi postingan ini karena dinilai mengandung ujaran kebencian. Dia itu kayak merayakan. Dia senang orang digebukin. Dia bahagia. Itu bagian dari hiburan dia. Sadis banget. Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya. Nun sewu ya, saya mengekspresikan itu kan wajar saja, misalnya katakanlah bukan nggak ada maksud politik ya, tapi misalnya, nah itu juga sebenarnya tidak ada penghinaan menurut persepsi kami ya. Kalau persepsi lainnya nggak ngerti ya, orang kan beda persepsi. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa makin nggak tertib negara ini. Nyata nggak salah, tidak. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang melampiaskan amarahnya, marah-marah luar biasa, dan setelah itu seperti biasa minta maaf, bahwa setiap orang hendaknya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dan minta maaf tentu saja tidak akan menghilangkan cacat Anda di mata orang lain. Dosen FMIPA UGM Karnawijaya buka suara usai diperiksa oleh Rektorat terkait unggahannya di media sosial yang diduga meledek pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Karena mengaku telah mengomentari peristiwa Ade Armando yang habis dipukuli di depan gedung DPR MPR pada Senin 11 April 2022 kemarin. Hanya saja, dia menyebut unggahannya itu ia tuliskan dengan maksud bercanda. Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan atau bercanda. Jadi kan sangat biasa sekali, kata Karna usai diperiksa Rektorat. Bahkan, bagi dia, pernyataan-pernyataan Ade Armando bisa lebih sadis dari unggahannya tersebut. Tapi kan saya ini hanya gojekan saja terhadap kejadian seperti itu, sambung dia menegaskan. Karena mengaku dirinya aktif mengomentari berbagai isu di dunia maya seperti begal atau kejahatan jalanan, ekonomi hingga sosial politik. Yang digoreng cuma isu Ade Armando saja, imbuhnya. Komentarnya yang menuliskan kata disembelih di unggahan lain juga kena goreng. Tangkapan layarnya viral di media sosial. Padahal komentar itu tak terkait peristiwa Ade Armando. Dia menduga seseorang berinisial JS telah menyunting tangkapan layar itu sebelum mengunggahnya ke Facebook. Karena mengaku tak mengetahui maksud JS melakukan hal demikian. Dia bukan friend saya di Facebook itu. Saya juga nggak kenal orang itu, lanjut dia. Akan tetapi, karena mengaku telah salah memilih diksi dan berpotensi memunculkan berbagai persepsi via medsos. Tapi kata sembelih juga bukan dalam konteks Ade Armando, tegas dia lagi. Dia juga mengakui telah mengunggah foto 9 tokoh disertai caption satu persatu dicicil massa, diikuti emotikon tertawa. Foto itu diantaranya menampilkan sosok Permadi Arya, Guntur Romli, Denny Siregar, Dewi Tanjung, dan satu figur diberi tanda silang adalah Ade Armando. Lagi-lagi karena mengaku hanya bermaksud bercanda, foto close itu juga bukan ciptaannya dan hanya diambil dari grup WhatsApp. Itu sebenarnya guyonan, tapi sebenarnya begini, nyuwun sewu, saya mengekspresikan itu kan sebenarnya wajar saja, nggak ada maksud politiknya. Tapi kalau mau dikait-kaitkan politik ya monggo, ungkapnya. Ia pun sebenarnya juga tidak ada unsur menghina menurut persepsi kami ya, lanjut dia.
Karena bagaimanapun tetap mengakui kesalahannya dan meminta maaf telah membuat gaduh di tengah masyarakat. Dirinya menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap dirinya kepada pihak kampus. Saya mohon maaf kepada publik dan ini sidang diproses di UGM. Nanti yang berhak menjawab adalah pihak humas, tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul. Tutupnya. Dosen yang bergelar profesor di Universitas Gadjah Mada, Karnawijaya, menghadiri sidang etik yang digelar kampus UGM pada Senin 18 April 2022. Sidang digelar untuk klarifikasi unggahan Karna di media sosial yang diduga menghina Ade Armando, dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok di depan gedung DPR MPR pada 11 April lalu. Kepala Bagian Humas dan Protokol Dina W. Karyodimedjo mengatakan, dari hasil klarifikasi itu, Karna mengakui kekeliruan dalam memilih diksi ketika berkomentar soal Ade Armando di postingannya. Yang bersangkutan mengakui ada pilihan kata atau diksi yang tidak tepat dalam postingannya di media sosial, kata Dina. Dari klarifikasi karena itu, Dina menegaskan ada pihak-pihak lain yang berupaya melakukan tindakan untuk menimbulkan kebencian terhadap dosen itu terkait radikalisme. Beliau sudah menegaskan dirinya tidak ada kaitan sama sekali dengan radikalisme, kata dia. Dari hasil klarifikasi ini, UGM akan meneruskannya ke Dewan Kehormatan Universitas atau DKU. DKU akan menelaah secara seksama kasus tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak yang kompeten untuk dapat memberikan pandangan maupun tanggapan. UGM, kata Dina, akan selalu serius dan berkomitmen untuk menangkal masuknya radikalisme di kampus. Bahkan ketika mahasiswa akan masuk di bangku perkuliahan pun sudah disiapkan pelatihan pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru atau PPSMB. Dina mengatakan UGM juga terus melakukan penguatan kelembagaan maupun diskusi-diskusi mengenai jati diri UGM. UGM akan selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat terkait radikalisme ini, kata dia. Setiap laporan yang masuk dari masyarakat termasuk tentang radikalisme, UGM akan melakukan penelitian secara seksama. Dalam sidang etik yang dipimpin Rektor UGM, Panut Mulyono itu, Karnawijaya menjelaskan seputar kronologi unggahannya yang mengomentari Ade Armando saat dikeroyok massa. Karena dalam unggahannya itu menulis warganet yang menemukan celana Ade Armando agar dikembalikan karena mau dipakai mengajar. Karena yang merupakan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, UGM itu mengklaim unggahannya soal Ade Armando hanya guyonan biasa. Hal itu, kata dia, sama ketika dia berkomentar mengenai gelitih, begal, sampai kelangkaan minyak goreng. Dia menyebut unggahannya soal Ade digoreng oleh pihak tertentu sebagai bahan politik. Postingan yang Ade Armando itu digoreng pihak tertentu, disebar di grup Facebook Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada. Mungkin karena ada muatan politisnya, kata Karna pada Senin 18 April 2022. Karna mengaku sudah mengetahui siapa penyebar postingannya di sejumlah grup termasuk Facebook Kagama. Dia menyebut penyebar bukan dari kalangan internal UGM, bukan dari internal UGM. Orang dengan inisial JS ini yang menyebar postingan Facebook. Seorang ASN aparatur sipil negara yang bekerja pada tempat lain. Kami sudah identifikasi namun masih konfidensial, kata dia. Sejak postingannya viral di media sosial, Karna mengatakan dirinya terus mendapatkan hujatan. Hujatan itu menurutnya berasal dari para pendengung atau buzzer di media sosial yang selama ini pro terhadap Ade Armando. Dia dituding menganut radikalisme dan juga Negara Islam Indonesia atau NII. Dia pun membantah tudingan itu. Landaklah, walau ada yang menuduh saya playboy, ada yang menuduh saya NII, Negara Islam Indonesia, saya tidak masalah kalau dihujat, tapi kalau sudah pencemaran nama baik harus kami polisikan, kata Karna. Karna mengatakan akan mengambil langkah hukum kepada penyebar berita bohong dan fitnah yang mencemparkan namanya. Dalam waktu dekat, dia mengatakan akan melaporkan kasus tersebut ke polisi sambil menunggu semua data lengkap. Namun dalam sidang etik itu, Karna meminta maaf kepada postingannya itu telah menimbulkan kegaduhan yang menyeret nama UGM. Dia pun menekankan bahwa postingannya bukanlah terkait urusan politik.
Menurut dia, sampai detik ini dirinya masih diperbolehkan mengajar seperti biasa. Saat ini saya masih boleh mengajar. Wong kalau mengajar saya juga tidak bicara politik, tapi 100% silabus, kata dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM itu.